Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar bahasa Inggris dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang common mistakes in English for Indonesian students, part 1. Kesalahan-kesalahan umum dalam berbahasa Inggris bagi pelajar Indonesia. Banyak pelajar Indonesia, khususnya pemula, melakukan kesalahan-kesalahan di dalam membuat kalimat bahasa Inggris dan mengungkapkannya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penggunaan to be dalam pembicaraan bahasa Inggris, terkhusus bagi pemula. Untuk dapat mengikuti video-video saya selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe video saya ini. Kita masuk kepada pembahasan kita yang pertama. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang penggunaan to be. To be di dalam bahasa Inggris sangat penting sekali karena to be dikelompokkan kepada kata kerja yang diistilahkan dengan verb to be. Dalam bahasa Inggris, apabila kita membuat sebuah kalimat, jika tidak terdapat kata kerja, maka muncullah to be. Karena dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat mesti ada subjek dan predikatnya. Jika tidak ada kata kerja yang menjadi predikat, maka to be lah yang berfungsi di sana. Nah, penggunaan to be ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan bagi pelajar Indonesia. Kita lihat contoh berikut ini. Well, let's see examples from the affirmative sentences. Mari kita lihat contoh dalam kalimat-kalimat positif. Di mana kita lihat di sini dalam contoh yang pertama, I am study English. Seharusnya tidak perlu menggunakan am karena ada kata kerja study. Kalimatnya menjadi I study English. Karena kita tidak menggunakan to be bersamaan dengan kata kerja. Contoh berikutnya. I am is a student. Nah, di sini terjadi penggunaan to be yang berlebihan. Tidak ada kata kerja, maka menggunakan to be. Tapi to be-nya berlebihan. Seharusnya menjadi I am a student. Berikutnya. He is live here. Nah, di sini is tidak diperlukan karena ada kata kerja. Kalimatnya menjadi he lives here. Berikutnya. They are like cat. Nah, di sini maksudnya adalah mereka menyukai kucing. Kalau maksudnya menyukai kucing, maka tidak perlu to be. Karena like adalah kata kerja. Harusnya they like cat. Kalau mereka tetap menggunakan kata they are like cat, maka maknanya mereka seperti kucing. Jadi hati-hati dalam penggunaan to be. Bisa bermakna berbeda. Selanjutnya. You can call me Isron. Nah, di sini is tidak diperlukan. Nah, sering pelajar Indonesia menggunakan is. Karena keteledoran terhadap pengucapan to be is. Maka muncullah is di sini. Seharusnya you can call me Ron. Berikutnya, I like my favorite food is rendang. Nah, seharusnya tidak I like my favorite food is rendang. Cukup dengan I like rendang best. Nah, kalau memaksakan juga menggunakan kata my favorite food, harusnya kalimatnya my favorite food is rendang. Jadi tidak menggunakan kata like. Selanjutnya, my father work is in a bank. Maksudnya di sini adalah ayah saya bekerja di sebuah bank. Nah, seharusnya kalimatnya my father works for a bank.
tidak perlu menggunakan is di sini karena maksudnya adalah work sebagai kata kerja. Selanjutnya kita lihat contoh dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence. Kita perhatikan contoh yang pertama. Are you study English every day? Nah, di sini menggunakan are. Seharusnya tidak perlu. Kita hanya menggunakan do karena ada kata kerja. Kita perhatikan contoh berikutnya. Is he live here? Nah, di sini tidak perlu menggunakan is karena ada kata kerja live. Maka kita gunakan does sebagai kata bantunya untuk orang ketiga tunggal. Selanjutnya, are they like cat? Kita tidak menggunakan are di sini karena like ada kata kerja. Kita menggunakan do. Do they like cat? Nah, kalau are they like cat yang dimaksudnya adalah apakah mereka seperti kucing, maka betul. Tapi di sini maksudnya apakah mereka suka kucing. Contoh lagi, am I can call you Ron? Di sini menggunakan to be am dengan modal auxiliary can. Seharusnya cukup modal auxiliary-nya ke depan. Can I call you Ron? Lagi berikutnya. Are you like is rendang? Seharusnya do you like rendang? Tidak perlu menggunakan to be. Apalagi ada dua lagi di sini. Like di sini maksudnya adalah kata kerja. Maka kalimat seharusnya do you like rendang. Cukup sampai di situ saja. Berikutnya, do your father work is in a bank? Nah, di sini menggunakan do juga salah, tidak tepat. Nah, ditambah lagi is. Seharusnya cukup dengan does your father work for a bank? Demikianlah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu para pelajar semua dalam mempelajari bahasa Inggris dan menggunakannya dalam kesehariannya. Thank you very much. Hopefully it is very helpful for you. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe agar dapat mengikuti video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.